Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umurid dunia waddin. Ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap pertemuan kita ini. Ya. Memberikan solusi Ya. terhadap apa yang kita rencanakan dan yang kita inginkan. Bagaimana supaya mahasiswa kita di Mandailing Natal ini jangan sampai terputus kuliahnya karena disebabkan ketidakmampuan ekonomi. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, sebelum sampaikan bahwa yang saya hormati pimpinan Star F, kemudian juga yang saya hormati di samping saya sebagai Wakil Ketua Satu Bidang Pendidikan dan Kelembagaan Bapak Dr. Sakban MA. Kemudian yang saya hormati Kadis Pendidikan Ibu Jamilah, dan yang saya hormati rekan lama anggota DPRD yang berasal dari Golkar Bapak Arsidin dan Abang Anda Ansari dari PAN. Dan juga ada Abang Daulay sebagai pengamat, dan ada teman Gosali sebagai ketua KNPI, dan yang kami banggakan para mahasiswa dan yang seluruh rekan-rekan yang berhadir di pada malam hari ini. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit sebelum saya jawab pertanyaan Bapak. Silakan. Tadi sudah dijelaskan Bapak Wakil Ketua 1 terkait dengan masalah kondisi real kampus atau mahasiswa Mandailing Natal. Saya ingin sampaikan sebelum STAIN, ketika masih STAIM swasta, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal pada saat itu, STAIM itu mendapatkan peluang beasiswa untuk program pasca sarjana S2. Ada itu ya? Ada. Itu berjalan beberapa tahun. Termasuk di antaranya mereka itu alhamdulillah sudah menyelesaikan studinya. S2. Ada yang di UIN Medan dan ada yang di UIN Sumatera Barat, dan ada juga di Riau pada saat itu. Dan alhamdulillah ketika mereka ikut tes CPNS untuk jadi dosen pada beberapa bulan yang lalu, mereka lulus beberapa orang. Ini artinya bahwa memang menunjukkan bahwa mahasiswa kita itu mampu bersaing. Dan bukan hanya 1, 2, 3 orang yang lulus, cukup banyak kalau dibandingkan dengan presentasi yang mendaftar dari alumni. Jadi saya kira ini hal yang sangat positif bagi kita bagaimana bisa memperjuangkan mereka. Kemudian anggaran pada saat itu kalau tidak salah untuk periode pertama 65 juta per mahasiswa untuk S2. Itu selama 2 tahun. Lalu kemudian berikutnya sebesar 75 juta per mahasiswa. Itu dari APBD kita. Itu dari APBD kita. Itu ada dua prodi, prodi Pendidikan Agama Islam dan prodi HES Hukum Ekonomi Syariah. Masing-masing prodi itu kalau tidak salah ada 2 orang. 2 orang ya. Jadi kemudian karena 2 prodi jadi 4 orang per tahun. Namun memang belakangan ini semenjak 2017 itu terputus. Tidak ada sampai sekarang. Jadi harapan kita bahwa memang bagaimana hal ini nanti bisa dianggarkan kembali. Kita harapkan kepada Kadis Pendidikan dan juga kepada rekan-rekan anggota DPRD agar dapat memperjuangkan ini. Karena kalau kita perhatikan bukan hanya pembangunan fisik yang perlu kita utamakan, tapi adalah pembangunan SDM. Itu sangat penting. Soalnya kalau misalnya masyarakat kita tidak melanjutkan pendidikan, kita akan ketinggalan. Padahal adalah masyarakat kita cukup banyak yang cerdas, mahasiswa kita banyak yang cerdas, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk mahasiswa Mandailing Natal, kita lihat banyak yang bisa masuk ke UI, yang bisa masuk ke STAN. Itu adalah merupakan satu keunggulan, termasuk diantaranya anak teman kita dari
Kelurahan Dalan Lidang. Saya kira itu sudah cukup bukti bagi kita. Kemudian di sisi lain, saya sebagai Ketua Prodihes, saya sampaikan dengan cara terbuka kepada kita, sampai saat sekarang masih banyak mahasiswa yang belum daftar ulang dengan alasan tidak mampu membayar uang kuliah. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan STAIN tadi adalah yang disampaikan oleh Pak Dr. Sakban, karena sebelumnya uang kuliah mahasiswa hanya 250.000 per semester. Ya. Sekarang adalah ada yang sampai tadi ada yang 400.000, ada yang 800.000 dan ada yang 1 juta. Ya. Sehingga mereka merasa tidak mampu mengikuti perkuliahan. Sehingga ada mereka mengusulkan cuti dengan alasan untuk bekerja sementara waktu. Ya. Jadi saya kira ini merupakan salah satu kendala. Untuk itu jadi amal jariah bagi kita, terutama para pemimpin-pemimpin. Ya. Karena amal jariah itu bukan hanya kita bersedekah, membantu orang miskin, bukan itu. Akan tetapi adalah yang paling terpenting bagaimana kita bersedekah di bidang pendidikan. Bagaimana kita bisa membantu di bidang pendidikan. Apalagi hal ini sebenarnya kalau pada hakikatnya adalah bukan dari kantong kita sendiri, akan tetapi adalah hak bersama sebenarnya dari anggaran daerah. Jadi oleh sebab yang demikian, kembali kami sampaikan bahwa memang agar ke depan kembali dianggarkan kembali, apalagi disampaikan tadi oleh Ibu Jamila. Ya. Namun tadi beliau tidak menjelaskan apakah ini anggaran beasiswa ini hanya untuk S1 saja, ataukah memang ada untuk S2. Ya. Itu tadi belum dijelaskan oleh Ibu Jamila. Saya kira perlu kita perhatikan bukan hanya S1, akan tetapi juga untuk S2, terutama untuk mahasiswa yang berprestasi. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan akan ada realisasi setelah itu. Tentunya kita harapkan pertemuan kita yang kita bahas di sini bukan hanya sampai di sini, akan tetapi ada tindak lanjutnya, akan ada outputnya. Ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sebelum